Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi sore ini untuk update COVID-19 di Jawa Barat. Jadi saya mau update dulu bahwa yang terkonfirmasi positif itu ada kenaikan 22 ya. Kemarin posisinya di 1652 dan hari ini per jam 12 itu 1677. Kemudian yang meninggal dunia hari ini ada 123 dan yang sembuh ini cukup signifikan 10% naiknya. Hari kemarin yang sembuh 320, hari ini bertambah menjadi 397. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan ini yang masih dalam pengawasan hari ini ada 2510, turun 5 dari hari kemarin sebanyak 2515 dari total PDP atau pasien dalam pengawasan per hari ini sebanyak 7508. Kemudian ODP atau orang dalam pemantauan itu yang masih dalam pemantauan hari ini sebanyak 6.546, turun dari angka hari kemarin sebanyak 6.649. Dari total hari ini 46.291 dan hari kemarin 46.162. Kemudian barangkali semua sudah mendengar ya dari Pak Gubernur bahwa PSBB di Provinsi Jawa Barat kelihatannya akan dilanjutkan dengan istilahnya PSBB secara proporsional ya. Jadi nanti hari Rabu pagi Pak Gubernur akan mengumumkan peta situasi per desa kelurahan dan disebut PSBB proporsional. Itu untuk penerapan PSBB-nya diserahkan pada bupati wali kota masing-masing ya. Jadi secara umum Jawa Barat itu belum ada daerah yang hijau gitu, ya. Rata-rata masih kuning, merah dan biru. Kalau tidak salah ada 4 daerah biru, ada 9 daerah kuning, kemudian 14 daerah masih merah. Dan nanti bupati wali kota ada beberapa surat yang masuk dari bupati wali kota, mereka menerapkan secara parsial gitu ya. Kabupaten Bandung hanya sekian kecamatan yang di PSBB-kan ya. Tapi di kecamatan lainnya masih menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Pangandaran misalnya, Pangandaran tidak di suratnya tidak melanjutkan PSBB tapi akan melakukan yang sebelum dilaksanakan PSBB. Sebetulnya Pangandaran sejak bulan Maret gitu, begitu mulai ramai COVID itu sudah melakukan tanda kutip PSBB gitu ya. Tempat wisata ditutup, kemudian ada pengetatan orang luar yang masuk ke Pangandaran misalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut PSBB proporsional gitu ya. Kemudian terkait dengan ini ramai di masyarakat bagaimana dengan sholat Id ya, sesuai dengan anjuran MUI, sholat Id dengan kondisi sekarang itu tetap dilaksanakan di rumah ya, tetap dilaksanakan di rumah, kecuali kalau ada daerah hijau, dan daerah hijau itu paling di level kelurahan atau desa. Level desa kelurahan pun saya pikir kalau yang hijau pasti desa kelurahan itu kan tidak mau dia dimasuki oleh katakanlah orang yang berasal dari daerah kuning atau dari daerah merah, takut ada OTG masuk ke daerahnya. Jadi mereka juga kalau mau melaksanakan sholat Id di lapangan akan hati-hati, harus super ketat. Sholat di lapangan hanya boleh diikuti oleh warga sekitar yang daerah hijau. Daerah hijau itu kan tidak ada yang positif, ODP-nya tidak ada, PDP-nya tidak ada gitu ya. Dan itu masih hanya beberapa desa ya, kelurahan yang ada di Jawa Barat. Jadi secara umum Pak Gubernur
memohon, menghimbau kepada masyarakat sesuai dengan anjuran MUI bahwa sholat Id untuk tahun ini sebaiknya dilaksanakan di rumah secara berjamaah, diikuti hanya oleh keluarga inti. Panduannya sudah lengkap, sudah ada dari MUI gitu ya. Kemudian PSBB dari mulai dilaksanakan ya dari awal di Bodebek, kemudian di Bandung Raya, kemudian juga di PSBB di provinsi ini dirasakan cukup efektif ya menekan penyebaran COVID ya. Dari data yang kita lihat dari awal April sampai sekarang itu ada penurunan pasien terkonfirmasi dari rata-rata ya, kita rata-ratakan ya, itu ada penurunan sebesar 50%. Kemudian juga pasien yang dirawat daripada kita lihat dari yang terbesar kemudian sekarang menurun 50%. Dan untuk diketahui juga dari sekitar hampir 1.600 tempat tidur yang tersebar di Jawa Barat untuk perawatan COVID-19 ini rata-rata ya dari kode kuning, hijau, kemudian merah ini rata-rata terisi hanya 30%. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Mudah-mudahan keterisian daripada tempat tidur untuk COVID-19 ini semakin menurun ya. Kemudian ini menjelang 2 hari terakhir ini kita lihat mulai ramai lagi lalu lintas ya. Jadi pada awal sebelum PSBB kita masih 60% lah ya, di 60% lalu lintas. Kemudian PSBB itu sempat ditekan sampai 29% ya dari pergerakan lalu lintas. Dan kemudian 2 hari terakhir ini meningkat lagi sampai angka 33 sampai 40%. Nah, ini Pak Gubernur ya dengan adanya intensitas kenaikan ini, Pak Gubernur meminta kepada Pak Kapolda dan juga kepada Pangdam untuk memperkuat pasukan ya. Karena diperkirakan ini makin dekat ke Lebaran ini akan makin ramai gitu ya. Makanya upaya dari kita adalah meminta kepada jajaran aparat dari kepolisian dan juga dari Kodam untuk bisa memperketat jalur lalu lintas ini. Nah, saudara sekalian, yang perlu diperhatikan atau yang diutamakan ya dalam rangka pemutusan ya penyebaran daripada COVID-19 ini adalah komitmen kita bersama ya, komitmen para pimpinan Muspida, gubernur, para bupati, wali kota, camat sampai ke tingkat bawah, komitmen untuk bahwa kita semua sama-sama ingin melawan corona ini. Dan kemudian kita harus berkomitmen bahwa sama-sama akan mensosialisasikan atau akan mengajak serta masyarakat untuk berdisiplin ya. Jadi di masa sekarang ini disiplin menjaga jarak sosial, disiplin untuk menjaga jarak fisik, disiplin untuk menghindari kerumunan, disiplin untuk menggunakan masker, disiplin untuk rajin mencuci tangan, itu diperlukan. Harus menjadi komitmen kita bersama, harus menjadi komitmen seluruh masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kemarin Pak Presiden menyarankan kita untuk bersahabat dengan COVID ya. Apa yang dilakukan oleh Jawa Barat, Pak Gubernur beserta gugus tugas telah berupaya untuk melakukan membuat sebuah matriks ya. Pertama, membuat level, barangkali sudah banyak di media ya, bahwa level itu tergantung dari beberapa kriteria. Misalnya kriteria pertumbuhan terkonfirmasi, kriteria pertumbuhan ODP dan sebagainya. Dari situ dibuatlah level. Ada yang wilayah yang levelnya hijau ya. Kalau hijau tuh hidupnya seperti normal gitu ya, udah hidup normal.
Kemudian ada level biru. Kalau level biru itu kegiatan ekonomi sudah sudah berjalan, tapi protokol-protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 masih diberlakukan, ya. Kemudian pergerakan orang sudah bisa sudah bisa penuh di situ, ya. Tapi tetap kerumunan masih dilarang. Kemudian ada level kuning. Level kuning itu sama dengan biru, tapi pergerakannya hanya 60%. Di merah itu pergerakannya hanya 30%, dan di level yang paling parah hitam itu sudah seperti kira-kira seperti lockdownnya. Itu upaya kita membuat leveling itu, kemudian memetakan, ya, memetakan berdasarkan laporan dari kabupaten kota, dari desa, kondisi di desa masing-masing. Nanti akan diketahui, oh desa A levelnya apakah level hijau, biru, kuning, merah atau hitam. Itu yang dibuat supaya kita bisa bisa hidup bersahabat dengan corona itu seperti itu, ya. Kemudian mengenai keramaian, ya. Keramaian misalnya yang sekarang terjadi di mana, di mall, di pasar, itu memang tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Upaya kita seperti apa? Tadi saya sampaikan, Pak Gubernur minta kepada para aparat, ya, untuk memperkuat, menambah jumlah kekuatannya dengan harapan apa? Di setiap keramaian yang ditemui itu bisa diingatkan, ya, bisa diuraikan supaya orang tidak berkerumun, kira-kira seperti itu, ya. Dan untuk diketahui juga mengenai bagaimana sih misalnya kalau mall di level 1 nanti seperti apa. Nah, ini yang sedang kami tunggu. Jadi setiap kementerian, ya, pada rapat minggu yang lalu sudah diperintahkan, khususnya di menteri di lingkup Menko Perekonomian, nanti mereka membuat, kalau di level 1, 2, 3, 4, 5, di level 1 yang ringan lah, normal buka. Di level 2 misalnya, mall boleh buka tapi seperti ini perlakuan protokolnya. Itu SOP-nya yang akan dibuat, protokolnya akan dibuat oleh masing-masing kementerian. Misalnya Kementerian Perdagangan membuat protokol nanti di pasar seperti apa. Kemudian di Kementerian Pariwisata dia membuat protokol di tempat wisata seperti apa yang bisa buka di level sekian. Kemudian kalau di level sekian mall boleh buka, perlakuannya seperti apa. Itu kementerian akan menurunkan itu, gitu. Kemudian kita pemerintah provinsi juga, ya, selalu berkoordinasi dan menghimbau gitu kepada bupati wali kota. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di mall atau di pasar, itu bupati wali kota yang kita monitor, beliau sudah melakukan tindakan, ya. Misalnya kalau ada mall di satu daerah, ya, kemudian pengunjungnya banyak, di dalam banyak, bupati atau wali kota akan menegur, ya, supaya mall itu bisa atau toserba itu bisa mengurangi pengunjungnya. Tekniknya kan bisa macam-macam. Ada di satu daerah atau di satu toserba, misalnya dia tuh menyediakan kantung belanja di luar, ya. Jadi misalnya kapasitas mall itu sesuai dengan protokol kesehatan bisa 300 orang masuk, dia menyediakan kantong keranjang belanja 300. Jadi manakala keranjang belanja itu sudah habis, pengunjung tidak boleh ada yang masuk. Nanti ada keluar, simpan lagi keranjangnya, yang berikutnya waiting list masuk, gitu kan. Bisa seperti itu caranya, supaya yang di dalam itu tidak terlalu banyak, dan otomatis dengan tidak banyak pengunjung itu akan menghindari kerumunan, ya. Kemudian di pasar-pasar juga banyak para pedagang yang tidak disiplin, ya. Pak Kadis Indak nanti akan menyampaikan, beliau
sidak ke pasar, ada beberapa pedagang yang tidak memakai masker, ada masker ngan seukur digantungkan gitu kan. Nah ini upaya kita terus menghimbau kepada para pedagang itu, dan kita juga sedang mengadakannya untuk bisa memproduksi sekitar 10 juta masker ya, nah nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Itu dari saya, dan untuk sore ini saya ditemani oleh Pak Arifin. Beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang saya harapkan bisa menyampaikan informasi terkait kesiapan pangan ya di pasar dan sebagainya, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Selanjutnya Pak Arifin, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Gugus Tugas, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama terkait dengan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap hari melakukan pantauan di 10 pasar yang ada di Kota Bandung. Jadi kalau dari hasil pantauan, harga-harga itu relatif stabil, dan kemudian juga ketersediaan barangnya insya Allah aman. Yang ada perubahan adalah harga daging ayam boiler yang tadinya minggu kemarin turun, di minggu sekarang, di 2 minggu sekarang ini sudah mulai merangkak naik. Jadi sudah mendekati harga normal di sekitar 33.000, 34.000. Jadi kekhawatiran para peternak ayam boiler kemudian juga harganya masih terpuruk, sekarang ini tidak terjadi karena memang kondisinya seperti itu. Itu kemudian yang kedua yang kemudian mulai rada naik adalah bawang merah. Bawang merah pun juga karena kelihatannya konsumsi ibu-ibu rumah tangga juga cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yang mulai juga ada kenaikan adalah terigu. Terigu pun juga karena mungkin banyak orang masih membuat kue ya. Jadi di Bulog pun juga kondisinya sangat sedikit untuk terigu ini. Ini pun juga dikaitkan dengan bantuan sembako dari pemerintah provinsi yang ada terigunya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan orang Jawa Barat juga kalau buka puasa bikin bala-bala kan gitu. Jadi itu pun juga salah satu yang meningkat konsumsinya kan gitu. Ya, itu memang terjadi sekarang untuk yang terigu. Tapi untuk yang lainnya ada yang menurun juga, tapi juga tidak terlalu signifikan. Jadi secara umum kondisi untuk ketersediaan barang pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri, kemudian juga harga-harga juga cukup stabil. Jadi itu yang pertama terkait dengan ketersediaan di pasar. Jadi saya melihatnya dari pasar pantauan yang 10 pasar itu. Nah kemudian yang kedua, kami melihat untuk stok ini di Bulog, karena itu sebagai salah satu buffer stoknya pemerintah itu adalah di Bulog. Jadi dari 7 cabang Bulog, ketersediaan beras sampai dengan saat ini adalah sekitar 223.861 ton. Jadi aman untuk 6 bulan ke depan. Jadi untuk beras insya Allah aman. Kemudian gula sekarang posisinya adalah sekitar 4.821 ton. Ini pun juga aman sampai 2 bulan ke depan. Karena kenapa sebutnya 2 bulan? Karena hitungannya kalau jumlah sembako kita yang dibagikan sekitar 1,5 juta, itu ada 1 kilo gula yang memang kerjasama kita dengan Bulog. Jadi kondisinya untuk yang bulan depan insya Allah aman, dan juga di pasaran aman sampai dengan ketersediaan untuk Hari Raya Idul Fitri. Minyak goreng ada 735 ton, dan ini pun juga dari prediksinya masih dibilang aman. Kemudian telur, memang sekarang kondisinya telur ini cukup melimpah, makanya salah satunya kemudian kenapa komoditi telur ini menjadi bagian dari bagian sembako yang diberikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat ke para penerima KRTS di lapangan.
jumlahnya ada 212 ton yang ada di Bulog, dan kemudian tepung terigu hanya 14 ton. Tapi kami konfirmasi ke Bulog barusan, mereka sedang mencoba melakukan konsolidasi dengan Bulog di wilayah provinsi yang lainnya, karena memang kondisi untuk terigu ini hanya sedikit, hanya sekitar 14 tonan. Itu adalah stok yang ada di teman-teman di Bulog. Dan kemudian stok yang ketiga adalah prognosa terkait dengan bahan pangan yang biasanya dikeluarkan oleh teman-teman DKPP. Jadi itu lebih ke arah prognosa dari sisi produksi. Kalau melihat ini memang ada beberapa yang tetap defisit, karena memang kita tetap bukan sebagai penghasil tapi sebagai pemakai. Jadi untuk daging masih tetap kita ke tetangga dan juga memakai daging impor, sapinya ya, sapi impor. Kemudian juga untuk bawang putih itu pun juga tetap sama, kita bukan produsen tapi juga sebagai konsumen. Tapi ketersediaannya sekarang ini dengan keran impor yang sudah dibuka oleh Kementerian Perdagangan, insya Allah juga kebutuhan-kebutuhan untuk barang-barang tadi bisa terpenuhi sampai dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat, terkait dengan protokol kesehatan untuk di pasar tradisional dan juga di pasar modern. Dari sejak awal kita sudah melakukan melayangkan surat kepada para pelaku perdagangan ini untuk mereka melakukan protokol COVID-19 ini. Dari kementerian malah lebih dulu Pak Sekretaris, pemerintah provinsi sudah menyampaikan lebih dulu kepada para pelaku perdagangan, baru teman-teman Kementerian Perdagangan niru yang kita Pak. Jadi kita sudah sampaikan, dan kemudian juga kita melakukannya melalui kabupaten kota, dinas perdagangannya, kemudian juga melalui asosiasi, baik itu Aprindo maupun juga APPSI, terus kemudian juga pusat perbelanjaan. Itu kita lakukan, dan kemudian juga kita punya grup yang kemudian bisa memantau terkait dengan keberadaan kondisi di lapangan yang terjadi. Makanya sangat gampang kita punya viral-viral terkait kalau di satu pasar atau di satu mall itu terjadi kerumunan dan terjadi banyak kunjungan. Jadi sama seperti kemarin yang disampaikan bahwa apapun juga terkait juga dengan kondisi perdagangan, yang punya kewenangan hak penuh itu adalah gugus tugas di kabupaten kota. Salah satu contoh adalah di Kota Bandung. Kota Bandung itu sudah mau melakukan relaksasi terkait perdagangan ini. Jadi tadinya pertanggal 22 mau dibuka mall itu. Tapi kemudian dirapatkan dan oleh gugus tugas Kota Bandung, dan mereka menyimpulkan tidak akan dibuka. Jadi sampai dengan perpanjangan tanggal 29. Tadinya memang akan dibuka, tapi semua unsur di gugus tugas, baik itu wali kota, Forkopimdanya juga sama-sama menyampaikan akan lebih banyak madorotnya kan gitu daripada manfaatnya. Akhirnya tidak jadi dan diperpanjang mal di Kota Bandung ini sampai dengan tanggal 29. Pengaturan-pengaturan berikutnya adalah untuk pasar modern. Masih tetap berlaku jam 8 sampai dengan jam 20. Bervariasi di kabupaten kota, dari Kota Bandung mungkin rame, jadi jam 8 buka, jam 8 malam tutup. Tapi di beberapa kabupaten kota lain, mereka jam 8, jam 9 ada yang buka, kemudian tutupnya jam 6 sore. Jadi itu diserahkan kembali kepada masing-masing kewenangan di gugus tugasnya di kabupaten kota. Itu terkait dengan protokol untuk yang di pasar tradisional dan di pasar modern. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat untuk pasar tradisional atau pasar rakyat sudah dikirimkan sekitar hampir 200 wastafel portable. Kemudian juga kita mengirimkan masker, itu dari sumbangan, dari pemerintah, dari manapun juga kita sudah. Dari berbagai komponen kita juga sudah menyampaikan, ada juga chamber yang
lebih ke arah untuk barang, bukan untuk ke orang, kan gitu. Jadi itu pun juga sudah kita coba lakukan. Dan kepada para pengelola pasar, kita memintakan mereka melakukan apa istilahnya patroli. Makanya para pengelola pasar pun juga diberikan bantuan, baik itu juga dari BI, dari kementerian, iya Pak, megapon. Jadi mereka nguriling, ngabewarakeun gitu istilahnya, tolong dijaga physical distancingnya dan macam-macamnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang melakukan pengumuman sambil ngeliling di pasar. Termasuk juga ada di beberapa pasar yang melakukan juga shifting, shift. Jadi kalau para pedagang sayur ada 10, mereka bergantian, tidak semuanya berdagang tapi per 2 hari sekali. Nah ini yang juga dilakukan, dan mereka melakukannya atas inisiatif sendiri dan juga karena keinginan untuk membantu pemerintah dalam rangka melakukan penyebaran COVID-19 ini. Nah itu yang terkait dengan masalah pusat perbelanjaan, kemudian juga pasar rakyat dan juga pasar modern. Nah kemudian yang terakhir terkait dengan kondisi yang industri. Untuk industri di Jawa Barat masih diperkenan buka, tapi mereka harus mendapatkan izin operasional mobilisasi kegiatan industri atau disingkat IOMKI. Nah Jawa Barat ini secara nasional paling banyak yang dibuka industrinya. Jadi tersebar di hampir semua kabupaten kota, tapi terbanyak memang di kawasan-kawasan industri yang ada di Purwakarta, Kerawang, Bekasi, dan kemudian juga Bogor. Itu ada jumlahnya sekitar 5.800-an yang sudah diberikan izin. Dan izin itu dilakukan langsung oleh teman-teman dari Kementerian Perindustrian. Untuk industri besar ini hampir menampung sekitar 1,6 juta. Jadi dari 5.800-an 1,6 juta tenaga kerja. Nah, jadi kalau disebutkan melambat juga memang pasti ada pelambatan, tapi secara keseluruhan, secara umum bahwa industri Jawa Barat masih banyak yang buka dan kemudian juga aktivitas ekonominya masih tetap berjalan. Hanya memang kembali lagi protokol kesehatannya harus dijaga. Untuk wilayah-wilayah di dalam kawasan dan di dalam industrinya itu sudah jelas ada aturan-aturannya. Dan ada sekitar 58 di Jawa Barat ini dari 5.800 yang dicabut IOMKI-nya karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan itu dilakukannya oleh teman-teman di gugus tugas di kabupaten kota. Hanya memang kalau kita melihat di lapangan, yang memang rada susah dijaga adalah para pedagang kaki limanya Pak, yang di pinggir jalan untuk pemenuhan logistiknya yang bekerja karyawan. Itu memang rada sulit melakukan itu. Jadi teman-teman gugus tugas kabupaten kota pun juga melakukan pengawasan, monitoring untuk juga bisa lingkungan sekitarnya bisa terjaga di sisi kawasan industri ataupun juga di industri. Nah, jadi itu yang dilakukan untuk industri karena memang ada aturan-aturan sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan dan juga arahan yang dilakukan sesuai dengan keputusan di kabupaten kota. Barangkali itu tambahannya Pak Sekretaris, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan wawasan terkait dengan perdagangan dan industri di Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Arifin. Jadi saya kira sudah jelas ya. Lengkap tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin menyangkut bidang tugasnya, ada industri, ada perdagangan, ada stok bahan pokok dan sebagainya. Saya kira itu untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi kan itu nyusul.